berikan karunia iman dan Islam dan kenikmatan berupa sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa bertatap muka dalam rangka kumpulan paguyuban masyarakat Jogja yang ada di Indramayu. Alhamdulillah, walaupun saya sendiri bagian dari Jogja, Pak. Istri saya orang Jogja, walaupun saya orang Jogja gitu. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya. Dan pada bulan ini sebenarnya mungkin masih bulan Rabiul Awal ya. Ya, masih bulan akhir di bulan Rabiul Awal. Yang biasanya kalau di bulan Rabiul Awal ini biasa dikenal dengan bulan Maulud ya, Maulid Nabi. Makanya di sana sini banyak peringatan Maulid Nabi. Nah, karena Nabi kita, Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Kalau tahunnya adalah tahun gajah katanya. Karena di sana ada sebuah cerita, ada sebuah kisah. Pada saat itu Mekah itu adalah sentral, Pak. Mekah itu titik poros bumi. Bahkan rumah peribadatan yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Mekah. Itu juga tertera di dalam Al-Quran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bibakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Dan semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad ini bisa mendapatkan syafaat beliau, dan nanti kita bersama-sama beliau masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, minggu kemarin saya ditelepon sama Pak Samsul, Pak Taufik untuk ngisi tausiah katanya di paguyuban masyarakat Jogja yang ada di Indramayu. Temanya apa, kata saya Pak Samsul? Temanya silaturahim dan infak katanya. Baiklah, insya Allah kita akan berbicara terkait dengan silaturahim. Silaturahim ini Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama saya akan cari referensi dulu dari dalil Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ini ayat yang pertama, di sana ada berbunyi yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan pelihara hubungan silaturahim. Bahkan dalam surat Muhammad juga yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dengan memutuskan hubungan keluarga. Itu dari ayat-ayat Al-Quran. Bahkan kalau di dalam hadis juga banyak yang mengatakan, man kana yu'minu billahi fal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka jalinlah tali silaturahim. Sangat penting Bapak dan hadirin sekalian terkait dengan silaturahim ini, karena silaturahim ini adalah salah satu cara, salah satu metode untuk saling bertemu. Dan silaturahim juga ini adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Jelas orang yang bertakwa ini yang pertama kali dipakai adalah akal. Kalau di dalam surat Al-An'am, sebelum menuju ke takwa itu yang dipakai adalah akal, terus hati, baru terakhir itu ujung-ujungnya adalah takwa. Karena apa? Karena takwa ini jelas menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wujud kita percaya sama Allah itu bukan hal yang mudah, Pak. Kalau kita tidak menggunakan akal, tidak mudah.
Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang akhirnya la'alakum ta'kilun, la'alakum tatafakkarun, la'alakum tazakkarun. Itu banyak sekali. Karena kita harus menggunakan akal untuk menemukan Allah itu ada atau tidak. Gampang Pak, paling simpel. Allah itu ada atau tidak, kita lihat saja ciptaan-ciptaannya. Kalau ada yang menciptakan, ada wujudnya, berarti ada yang membuat, ada yang menciptakan. Itulah takwa. Itulah kita diberikan akal sama Allah, diberikan otak. Bahkan kita sendiri bisa membaca pada diri kita sendiri, Pak, untuk menemukan jati dirinya Allah. Umpamanya kenapa hidung itu bolongannya ke bawah, iya kan? Coba kalau ke atas hujan-hujanan mancing kambing. Coba kalau kita diingat-ingat, apa yang namanya menggunakan akal, ya alhamdulillah gitu kan. Tadi tuh di awal surat tadi, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Tadi yang disampaikan oleh Pak Narno tadi di awal kan. Kalau kita bersyukur, insya Allah nikmat kita akan bertambah. Tapi kalau kita kufur dengan nikmat Allah, ya azab Allah akan lebih pedih. Terkait lagi kembali dengan ke silaturahim yang pertama. Sekarang silaturahim ini mulai jarang, Pak. Renggang di era sekarang lah, di era milenial gitu ya, di era milenium lah, di era modern. Banyak sekali terbengkalai akibat dengan adanya teknologi. Walaupun emang nggak masalah kita nelpon, video call, tapi kan berbeda Pak ketika bertemu secara langsung gitu kan. Nah ini, walaupun metode-metode atau cara-cara bersilaturahim sekarang gampang, istilahnya bisa dengan chatting gitu ya, WA, Instagram dan sebagainya, itu juga salah satu media silaturahim. Tapi sebenarnya silaturahim ini Mbak, kalau kita kaji lebih dalam, sangat banyak sekali manfaatnya. Selama ini silaturahim yang dipandang adalah sekedar main Mbak. Sekedar main, saya main ke rumahnya Pak Samsul, saya main ke rumahnya Pak Santa umpamanya, atau saya main ke mana gitu ya, atau saya main ke toko kutilang umpamanya Pak. Nah, itu juga bukan hanya sekedar itu Pak. Tapi coba kalau kita lihat sekarang dalam dunia kerja, banyak Pak untuk menemukan atau menjalin komunikasi, bahkan dalam bahasa modernnya mungkin apa ya, menjalin untuk ke klien gitu Pak ya, sekedar ngopi atau makan-makan, itu kan menjalin silaturahim. Banyak sekali Pak yang tidak bisa ditemukan solusi kecuali dengan ngopi umpamanya. Itu kan silaturahim Pak. Kadang kalau kita menggunakan HP, menggunakan telepon, ada beberapa pesan yang tidak tersampaikan, apalagi pesan secara verbal gitu ya, kita lihat langsung gitu kan, itu berbeda. Jadi silaturahim sangat banyak manfaatnya, apalagi di dalam dunia sosial. Tadi yang disampaikan oleh Rasul, man kana yu'minu billahi fal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya agar kita menjalin silaturahim. Karena dengan silaturahim ini ibarat menyambung atau meretas benang yang terputus. Meretas itu benang kusut Pak, nah diluruskan kembali menjadi benang yang lurus. Ini bahkan mungkin yang sudah nenek-nenek, yang sudah kakek-kakek gitu ya, kadang-kadang pengen ditengok oleh cucu, ditengok oleh mantu. Padahal cuma untuk ditengok saja Pak, untuk dilihat, ketemu gitu ya. Ini saya sendiri sama Pak, ngerti gitu, orang tua itu cuma pengen ditengok Pak, pengen dilihat aja.
Saya hampir setiap minggu Pak ke Junting, nengok aja cuma lihat. Kadang-kadang lihat orang tua lagi tidur ya udah gitu kan. Nah, karena di Jogja sudah nggak ada Pak, di Jogja tinggal kakak gitu ya. Nah di Jogja sudah nggak ada semua. Jadi kalau dulu masih sering ke Jogja waktu masih ada orang tua. Tapi sekarang alhamdulillah ada anak di sana. Akhirnya nyambung Wak, nyambung. Kalau nggak ada anak mungkin ya sangat-sangat jarang. Setahun sekali juga nggak tahu gitu ya. Nah itu pentingnya silaturahim. Banyak manfaat-manfaat lain dari silaturahim. Karena kira-kira kalau tali silaturahimnya terputus gimana Pak? Enak nggak Pak? Nggak enak Pak. Kemarin waktu tahun 2001 kan, 2000 sampai 2001 dengan adanya COVID Pak. Itu benar-benar kita merasakan bagaimana pentingnya silaturahmi atau silaturahim. Ngomong menanggo masker Pak. Ke Jogja, Bloli Pak. Istri saya ke Jogja, di portal di depan Pak. Mobil dibuntuti Pak, letternya E. Itu dibuntuti, nyampe rumah, didatangin RT, anggaran Bloli metu gitu kan. Dia di karantina. Di karantina, bener ya di karantina Pak. Jadi ketika COVID kemarin, satu sisi COVID itu menumbuhkan nilai positif Pak. Nilai positifnya apa? Percepatan teknologi Pak. Percepatan menggunakan HP gitu ya. Tapi di sisi lain tadi kita kerasa ternyata pertemuan seperti ini sangat bermakna sekali, sangat bermanfaat sekali ini. Jadi luar biasa pentingnya beberapa tali silaturahim. Yang kedua, manfaat lain Pak untuk mempererat tali persaudaraan Pak. Saya dengan Pak Santa tadinya nggak kenal, sekarang kenal dan ketika ngobrol ya nyambung Pak. Temennya Pak Haji Amir, Pak Umar, Pak Haji Nardi, ya akhirnya Pak Turik sama dengan saya lagi ketika saya di Karangambel. Iya dengan beliau-beliau, dengan almarhum Pak Redi umpamanya tadi ngobrol, wah ternyata dunia sempit Pak. Ketemu dengan ya orang-orang itu lagi gitu kan. Nah ini ya mungkin kalau Pak Santa kalau di Junti mungkin guru saya Pak. Iya, karena Pak Umar itu guru saya gitu kan. Nah sama ini. Terus yang berikutnya dengan silaturahim setelah persaudaraan otomatis Pak menghilangkan permusuhan. Sekarang banyak sekali permusuhan-permusuhan yang diakibatkan karena kurangnya menjalin silaturahmi. Bahkan yang sekarang yang lagi perang Iran nyerang Israel, ya mungkin kan salah satunya juga kurang silaturahmi Pak antara pucuk pimpinannya gitu ya. Nah, atau bahkan kalau dalam dunia politik pun sama Pak. Silaturahim itu penting antara pucuk pimpinan datang ke pucuk pimpinan untuk meredam masa umpamanya. Apalagi sekarang di Indramayu Pak dalam waktu dekat ada pemilihan kepala daerah. Jangan sampai Pak, biasanya kalau pemilihan kepala daerah tali silaturahim ini bisa putus Pak. Ini bener-bener ini. Apa mana bakal pilihan kubu Pak? Wah ini ngeri ini kan. Iya, padahal ning dhuwur mah tetap Pak mereka berkomunikasi. Makanya jangan sampai nanti ketika pilkada tali silaturahim ini akan menjadi terputus. Tali silaturahim menjadi renggang. Tapi saya yakin Pak kalau warga Jogja ini luar biasa Pak. Warga Jogja ini kenapa saya katakan luar biasa berbeda dengan di sini gitu ya. Rata-rata kalau warga Jogja itu bisa terpelajar Pak. Saya katakan seperti ini
ketika saya ngekos di Kerapiak Pak, tapi Kerapiak Bantul Pak. Kalau sekarang tinggalnya di Kerapiak Sleman. Saya dulu di Kerapiak Bantul dekat pesantren di Kerapiak Wetan. Saya bengong Pak, ketika jalan di kampung gitu ya, yang namanya koran itu terpampang gitu kan, terpampang. Bahkan di supir-supir bis kota juga sama. Ini. Jadi masyarakat terpelajar, biasanya masyarakat terpelajar sangat mementingkan tadi berkomunikasi, mudah untuk diajak berkomunikasi, bersilaturahim. Meningkatkan persaudaraan, meninggalkan atau mengurangi permusuhan, dan ini dilaksanakan Pak di warga-warga di Indramayu, di Jogja, dan sebagainya. Kalau di Jogja mungkin ada terah itu ya, terah itu ya. Nah itu juga salah satu untuk mempererat tali silaturahim. Yang berikutnya tali silaturahim juga ini adalah akan mendapatkan pahala yang besar Pak. Ketika kita berkumpul seperti ini akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan salah satu manfaat berkumpul seperti ini juga adalah memperpanjang umur Pak, memperpanjang usia. Logikanya seperti apa Pak? Memperpanjang usia tali silaturahim ini. Ketika tali silaturahim kita kumpul, bisa bercengkrama Pak, bisa bersenda gurau. Ini kan membuat kita bahagia. Bahagia itu memperpanjang umur Pak. Banyak orang yang tidak bisa tertawa, ketika keluar dari rumah bisa tertawa Pak, ketemu dengan teman-temannya tertawa gitu kan. Memperpanjang umur yang kedua, akeh jabur Pak. Iya, rezeki kan. Iya, akeh jabur gitu kan. Dengan makan kita bisa menambah umur Pak. Iya, jadi monggo Pak di samping gitu kan. Nah, silakan dimakan Pak. Iya. Ini kan menambah umur gitu. Coba kalau kita tidak makan, iya kan? Ini juga harus disyukuri, alhamdulillah. Karena ini adalah salah satu rezeki Pak. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Dan akan mendatangkan apa? Ar-rizqu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak diduga-duga. Kadang-kadang jalan keluar itu deket Pak, kita nyarinya kemana-mana gitu ya. Ternyata ada gitu kan. Ini itu Pak salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, menjalin silaturahim. Manfaat lain Pak, menghilangkan kesulitan. Apalagi ini paguyuban kan, ada iuran dan sebagainya. Mungkin ada arisan Pak ya. Nah, ada arisan. Kalau di Karangambel itu Makaryo Pak. Sama nggak di sini Pak? Sini Sejahtera. Oh Sejahtera. Kalau di Karangambel itu Makaryo namanya. Ada arisan motor, arisan segala-gala gitu. Itu mempermudah tidak? Mempermudah Pak. Mempermudah segala permasalahan gitu ya. Nah, yang tadinya mengalami kesulitan dengan silaturahim, dengan adanya arisan, itu juga bisa membantu. Apalagi maaf, kayak Pak Samsul datang ke sini, Pak Santa datang ke sini, itu adalah rantau Pak. Sama, saya juga rasakan ketika saya datang ke Jogja, sekolah itu jadi orang rantau. Iya. So, kalau Pak Samsul rantaunya ke Indramayu, saya waktu sekolah rantaunya ke Jogja. Sama Pak ya? Dulu ke Jogja. Ternyata sama Pak, senasib Pak. Iya. Jodohnya juga di sana gitu kan. Nah, kalau Bapak dapatnya orang Jogja kota, kalau saya di Sleman gitu ya. Sama gitu ya. Jadi sama-sama berhasil Pak.
Pertama dapat ijazah, yang kedua dapat ijabsah gitu kan. Ini kan berhasil gitu. Nah, setelah menghilangkan kesulitan di dalam bersilaturahim, juga kita akan membersihkan hati, membersihkan jiwa kita, membersihkan jiwa, tazkiyatun nafsu gitu ya, tazkiyatun nufus itu, membersihkan jiwa. Karena apa ya tadi Pak, rontok Pak, insya Allah bersalaman. Ternyata bersalaman juga bisa menggugurkan dosa. Jadi bersilaturahim sangat banyak manfaatnya. Jadi bisa menggugurkan dosa. Apalagi tadi bisa menambah harta. Kaitannya ketika harta, ya tadi materi yang kedua yang disampaikan di amanati Pak Samsul ke saya adalah terkait dengan infak, pemanfaatan harta. Banyak orang mengira ketika kita mengeluarkan harta maka akan habis hartanya, Pak. Padahal sebenarnya tidak, Pak. Ketika kita mengeluarkan harta, mengeluarkan apa yang kita miliki, justru akan semakin bertambah. Umpamanya kita berinfak hari ini 10.000 rupiah, itu pasti akan diganti, Pak. Gantinya bisa berupa makanan, bisa berupa uang, bisa berupa kita selamat dari hal yang tidak diinginkan, Pak, kesehatan. Allah memberikan atau mengazab gitu gampang, Pak. Gampang. Umpamanya kita bersin 5 kali ya, Pak. Jebres 5 kali. Mampet, Pak. Ketika mampet, enak tidak, Pak? Gak enak. Makanya tadi kita diberikan rezeki berupa kesehatan. Oksigen itu enak Pak di sini nih. Panas tapi anginnya semilir gitu kan. Oksigennya jalan tidak, Pak? Jalan. Bayar beli, Pak? Gratis. Gratis ya. Nikmat tidak, Pak? Nikmat banget. Nikmatnya oksigen kalau sudah dicatok hidung kita dengan gas oksigen. Iya, bakal hidungnya sudah dicatok, Pak. Baru kita merasakan betapa nikmat oksigen yang gratis ini kita rasakan, Pak. 1 tabung itu berapa harganya, Pak? Ada yang pernah merasakan tidak? Enggak ada ya? Belum. Iya. 1 tabung berapa harganya, Pak? Ini mah enak tuh. Ning sorowitan durian, witan pelem gitu kan. Gratis, Pak. Ini. Itu juga salah satu nikmat, salah satu rezeki. Atau tadi, Pak, kita bebas dari musibah umpamanya. Saya pernah, Pak. Ini real, kenyataan, Pak. Teman saya mau lahiran, Pak, dan sudah diponis bahwa itu mau sesar, Pak. Mau sesar. Bisa dibayangkan sesar biayanya di atas 10 juta, Pak. Teman saya bingung waktu itu. Dia mondar-mandir bingung gitu ya. Berdiri aja di depan rumah sakit gitu ya. Berdiri di depan rumah sakit. Tiba-tiba ada orang pengemis, Pak. Nggak tahu pengemis itu pengemis beneran apa pengemis apa gitu ya. Ada orang pengemis, dia tiba-tiba ngerogoh kantong, kasihkan aja, nggak tahu dia nggak ngeliat lagi tuh, Pak, nggak ngeliat uang berapa yang dikeluarkan, diinfakkan aja. Setelah beberapa saat, tiba-tiba yang tadinya mau sesar, Pak, dinyatakan normal, Pak. Jadi nggak tahu ya, yang pengemis tadi tuh saya katakan, apakah dia malaikat, apakah dia pengemis beneran gitu, nggak ngerti. Tapi yang jelas dia mengeluarkan, dia menginfakkan dengan ikhlas. Kalau dihitung mungkin ketemu, Pak. 10.000 dikali, ibaratnya kan kalau infak itu kan 1 tumbuh 7, dari 7 akan tumbuh 100. Tadi kalau maunya 10.000 dikalikan 700.000, berapa tuh, Pak? Iya, bisa jadi ketemu, Pak. Angka biaya sesar dengan angka infak yang dia keluarkan itu bisa jadi ketemu, Pak. Ini. Jadi ini terkait kaitannya tadi infak, Pak.
Kan ada tuh kama salih habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habba. Bahkan banyak riwayat, banyak cerita ketika kita berinfak itu akan diganti dengan 10. Kan ada tuh di beberapa kisah sahabat itu ya, bahkan ulama ketika disembunyikan satunya diberikan kurang satu mestinya dapat sekian gitu ya. Si ulamanya itu tahu ini pasti kamu kurang nih infaknya nih. Karena apa? Dapatnya sekian nih katanya. Iya. Benar, dan itu real Pak. Saya alami bener-bener Pak. Ketika kita memberikan sesuatu pasti kita akan diganti. Entah kita ngasih pelem banyak, kita diganti oleh pisang moy. Kali gane banyak anak Pak. Jadi ini kan di luar nalar manusia. Mestinya kita berinfak itu akan habis, ternyata bertambah. Bahkan waktu saya di Bali Pak, karena kebetulan saya pernah tinggal di Bali Pak. Saya di Bali, bos saya itu bukan orang Islam Pak. Itu orang Nasrani Pak. Dia ngomong ke anaknya, nak katanya, kalau kamu pengen berbisnis, pengen berusaha, yang pertama kali harus dilakukan adalah santuni anak yatim. Orang Nasrani Pak. Bukan orang Islam gitu kan. Santuni anak yatim kan. Berarti ini kan dia sadar betul bahwa ketika pengen lancar usahanya, lancar kehidupannya, maka berinfaklah. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang infak sekarang disalahgunakan Pak. Disalahgunakan, banyak orang yang meminta-minta, mengatasnamakan infak, mengatasnamakan yayasan, padahal itu untuk pribadi Pak. Dan itu nyata Pak. Saya setiap hari waktu beberapa tahun yang lalu gitu ya, itu ngelewat itu Pak, dijemput Pak, pakai mobil, pakai mobil. Jadi ada ya, karena mobilnya juga ternyata dibayar Pak. Jadi ada leadernya gitu kan, ada leadernya, dijemputin satu gitu. Jadi terus di drop di tempat titik-titik tertentu, nanti kumpul di titik tertentu lagi Pak. Iya, itu nyata. Dan ini yang kurang baik kan seperti ini. Akhirnya mereka memanfaatkan nilai-nilai Islam, infak, sedekah jariyah, tapi untuk memperkaya sendiri. Bahkan sekarang banyak beredar minta-minta di lampu merah, pura-pura cacat, ternyata punya mobil Pak. Iya. Ternyata di daerahnya rumahnya megah-megah. Ini kan banyak. Bahkan yang lebih miris lagi, ada Pak satu agen yang untuk membuat yayasan Pak. Waktu saya tinggal di Lempuyangan Pak, saya ngekos di Lempuyangan Pak, dekat Konggedan. Saya di Lempuyangan, saya di belakang bioskop Mataram tuh Pak dulu, di dekat flyover. Istri yang apa? Nah, ya, yang orang kewek ya. Tahu. Saya kurang orang kewek loh Pak. Iya, yang makanya. Istri yang apa? Iya, dulu yang apa kan? Saya kaget Pak. Saya punya usaha rental gitu ya. Ada minta-minta Pak. Saya minta-minta nyodorin selembar kertas Pak. Saya baca, lah ternyata yayasan ini dekat rumah saya di Junti gitu. Saya bengok, ini yayasan ini nih, ya jaraknya paling berapa ratus meter dari rumah Pak. Saya tahu bener gitu kan, tapi saya lihat orangnya aku nggak kenal gitu. Kalau orang situ kan pasti kenal Pak, walaupun saya nggak tahu nama gitu ya. Tapi bong satu blok kok. Tapi kok orangnya nggak kenal, tapi saya biarin aja, kasih aja gitu kan. Akhirnya mesti kalau lewat mampir Pak. Nah akhirnya saya juga lama-lama gatel juga gitu kan. Saya tanya dengan bahasa Dermayu gitu kan, Bung di, ya bisa jawab. Walaupun ketika jawab saya ngerti logat ini logat
Orang Indramayu Pak, orang Indramayu tapi logatnya saya tahu, oh ini logat daerah sana gitu kan. Dan memang benar Pak, daerah itu banyak agen yang membuat dokumen palsu Pak. Bahkan sampai pernah Pak memanfaatkan infak untuk memperkaya pribadi Pak. Sampai saya geleng-geleng Pak. Kurban Pak, kurban itu dimanfaatkan Pak. Sampai saya waktu beli sayur, dia cerita, Pak saya kemarin juga ikut patungan korban sekian katanya. Saya bromo, padahal korban di masjid yang saya tinggali itu tidak ada untuk meminta-minta infak itu karena sudah ada yang korban gitu kan. Nah ini, jadi makanya infak juga satu sisi mengandung nilai positif, di sisi lain ada yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ini Pak yang kadang-kadang menjadi hal yang kurang ikhlas gitu Pak ya, mencoreng. Tapi insya Allah kalau kita niatnya ikhlas, terserahlah dia mau digunakan untuk apa, ya mangga gitu ya. Makanya kalau saya amati Pak, saya pelajari gitu ya, sebenarnya infak yang paling akan ketemu semua tiga-tiganya manfaat infak itu di sekolah Pak. Karena apa? Ketika orang itu idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Pertamanya adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Jelas Pak, ketika kita mati amal kita akan terputus. Kalau kita berinfak ke sekolah Pak, membangun pendidikan, nah kayak Yayasan Yapi nih Pak ya, nah ini kan membangun pendidikan, jelas Pak, untuk siapa? Untuk pendidikan anak. Anak ini sekolah akan menyampaikan ilmu yang bermanfaat Pak. Ilmu yang bermanfaat akan menghasilkan anak yang soleh Pak. Anak yang soleh akan selalu mendoakan orang tua. Tiga-tiganya ketemu Pak, tiga-tiganya dapat. Makanya kalau yang saya mungkin yang sudah merasakan atau bapak-bapak pasti sudah merasakan, kalau untuk biaya pendidikan anak pasti akan diusahakan dan ada kaligane Pak. Iya. Kaligane anak gitu kan. Dan investasi yang paling berharga itu ya di pendidikan. Kaligane Pak, orang tua satu sekolahan kalau susah untuk membayar infak ke sekolahan, syarat kata rezeki ini Pak. Betul Pak. Karena saya berada di sekolah yang angel Pak untuk menarik infak ini. Akhirnya juga sama, dampak ke perekonomian juga sama. Tapi lihat kalau umpamanya lihat Pak, sekolah-sekolah yang berbayar rata-rata mereka rezekinya lancar tidak? Rezekinya lancar. Tapi kalau umpamanya orang yang punya diminta infak ke sekolah susah padahal ada, kaligane iya Pak. Saya yakin sekolah, karena saya juga berada di lingkungan sekolah Pak, saya yakin sekolah punya kebijakan sendiri terkait orang yang tidak mampu. Ini makanya sekali lagi, infaklah, keluarkan harta kita, sebagian harta kita. Bahkan kalau ekstrim Pak, kalau Rasul mah bukan sebagian harta Pak, keluarkanlah harta yang terbaik. Iya kan, yang terbaiknya. Tapi kita kan enggak. Saya maunya ada orang Pak minta HP-nya, ya mikir 5 kali gitu kan. Berarti kita juga masih lemah imannya gitu kan. Iya. Umpamanya Pak Santa, ini kapan dulu? Motornya mana? Ya gitu. Iya kan? Umum-umumnya gitu ya. Tapi dicontohkan, kalau Rasul benar-benar dicontohkan Pak. Lihat Siti Khadijah, hartanya habis untuk berdakwah Islam kan. Bahkan banyak tokoh-tokoh nasional di kita pun sama. Saya yakin di Muhammadiyah ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Air Fahrudin, mungkin di kalangan Nahdiyin juga sama.
Mbah Hasyim Asy'ari, saya kan bondo bahu pikirnya itu udah bener-bener untuk agama Islam. Ini jadi manfaat dari infak. Jam berapa Pak? Nah, saya dikasih waktu jam berapa Pak Samsul? Cukup. Ya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu sekalian. Tadi manfaat silaturahim, menjalin persaudaraan, menghilangkan kesusahan, kita bisa saling ketemu gitu ya, dan juga tadi berinfak manfaatnya, insya Allah ini akan menjadikan kita saling erat, Pak. Saling erat menjalin persaudaraan. Saya pikir itu saja yang bisa disampaikan, insya Allah bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang baik, itu insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan lisan saya untuk berkata baik. Tapi kalau ada kata-kata yang salah, itu insya Allah datangnya dari pribadi saya yang manusia, tempatnya salah dan doa. Terima kasih. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturakeun hakim